Assalamualaikum, jumpa lagi Besti. Kali ini kita bakal roasting. Oh, salah. Kali ini kita bakal bersih-bersih memori. Ternyata saya masih nyimpen video dari Juli 2022. Jadi video ini udah lama kesimpan tapi saya belum sempat edit. Nah, obrolan kali ini masih ya mirip-mirip video sebelumnya, tapi dengan kondisi panel yang bisa dibilang ini lebih parah dari video yang sebelumnya yang rawan keriting. Kemudian panel yang kita tembak ini muter body, hanya ninggal kap mesin aja. Kenapa kap mesin nggak ikut sekalian? Iki unit jual beli ngono Besti. Kalau kita kerjakan ya sampai detil-detil gitu yo mumet gak nutut gitu antara tarif dengan proses yang kita jalani, waktu, tenaga, bahan baku yang terbuang. Nanti yos istilahnya arpo mangan suka kucingnya akhirnya ngebon. Jadi teman-teman bisa lihat ini kondisi permukaan panel cat atau clear yang lama itu terlihat rapuh-rapuh gitu. Banyak banget bagian yang ya kurang perfect secara persiapan panel. Soal kurang perfect persiapan panelnya seperti apa, coba nanti kita obrolkan sedetil mungkin persiapan panel yang perfect dengan yang kurang bagaimana, atau yang ideal dengan yang kurang ideal. Termasuk di acara kali ini sebenarnya kalau dibilang kita kurang ideal persiapannya. Kenapa? Nggak diboxy full panel dengan permukaan seperti ini. Kemudian epoksinya juga idealnya warna gelap, ya setidaknya warna hitam atau warna abu-abu tua banget. Tujuan pakai epoksi dengan warna gelap biar nanti kita ngecatnya ndak sampai terlalu tebel, sudah bisa nutup dengan cukup baik warnanya. Tapi kenapa kita pakai epoksi yang ini? Ini pakai Siken 680 filler ya, epoksi yang ngamplasnya gampang banget, empuk, cepat kering. Jadi habis ditembak 2 lapis gitu kira-kira 20 menit sudah bisa diamplas. Ya karena sekali lagi ini unit jual beli, kita mesti kejar setoran. Terus yang berikutnya, kalau ngomong idealnya panel seperti ini harusnya di epoxy full dengan diamplas dulu cat yang lama atau clear yang lama pakai amplas kalau bisa 240 atau minimal 320. Ngamplasnya juga sampai hampir habis clear coatnya, atau kalau memungkinkan sampai habis clear coatnya, baru lanjut ditembak epoksi. Kenapa butuh ngamplas sampai hampir habis atau sampai habis clear coat yang ada di panel? Biar mengurangi resiko absorb. Karena clear yang seperti ini tampilannya biasanya ketika ketimpa thinner yang kecampur dengan cat yang kita tembakkan nantinya, dia bakal gampang lumer. Ini bakal setelah ditembak clear coat keesokan hari resiko absorb lebih tinggi dibanding dengan clear coat yang lebih sehat dari yang ada di panel ini. Kemudian epoksi yang dipilih juga idealnya pakai epoksi high build atau gambarnya epoksi yang keras waktu diamplas, seperti epoksi NC atau epoksi yang hardenernya coklat. Nah itu yang lambat kering, yang nanti ngamplasnya perlu awake dhewe sarapan dhisik sampai 3 piring gitu. Tujuannya apa? Epoksi yang keras dia akan cenderung lebih bisa menghalau thinner yang nanti kita tembakkan bareng cat. Setelah di epoksi high build, idealnya pun kita amplas pakai grade 320 misal, nanti ditimpa dengan epoksi yang PU misal. Tujuan pakai epoksi PU atau hardener bening untuk memunculkan permukaan panel yang dia mau kering keras. Jadi kalau epoksi yang NC sebelum nginep sampai 4 hari misal, biasanya dia masih kurang keras ideal. Makanya kalau pengen hati-hati untuk kerjaan persiapan panel yang lebih ideal daripada di kerjaan ini, kami akan lebih memilih nembak epoksi 2 kali. Yang pertama epoksi NC untuk kita tes panel sekalian, mungkin ada yang keriting atau yang apa, ada yang dempul lama atau cat lama mulau, ndak masalah, nanti bisa dikoreksi dengan tembak epoksi surfacer atau epoksi PU gampangnya gitu. Nah karena
sekali lagi kita mesti berhemat untuk kerjaan yang macam. Di kasus kali ini yo terpaksa kita terabas mode barbar, yang penting garapan nendang beres ngono besti. Oke, ngobrol soal persiapan panel sudah, sekarang waktunya kita lanjut urusan nembak cat. Nah, karena ini panelnya tidak dipersiapkan dengan cukup ideal, sekalian cat yang kita tembakkan di lapis-lapis awal, ya lapis 1 dan kedua misal, kita jadikan sebagai tes panel sekalian. Caranya gimana? Dengan kita bikin adukan cat yang tidak kental. Ukuran kental ini misal kalau cat yang kita pakai dia enak ditembak, ideal, encernya, partikelnya mau nempel lembut ke panel ketika dikasih thinner 100% misal. Nah, di lapis awal ini kita harusnya ngaduk cat dengan mode kental untuk mengantisipasi biar ndak keriting lah dan lain sebagainya, dengan dikasih thinner hanya di sekitaran 80%. Tapi untuk acara kali ini kita ngasih thinnernya malah lebih dari 100%, misal 110 atau bahkan 120%. Tujuannya apa? Biar sekalian nanti waktu kita nembak di area epoksi gitu untuk lapis-lapis awal, kita bisa ngerti bagaimana reaksi panel, bagaimana clear atau cat yang lama, apakah dia langsung terlihat keriting ataukah dia terlihat mulau berlebih karena ada resapan thinner. Nah, pas kita pertama coba sepertinya ada unsur aman. Sepertinya teman-teman lihat saat ini. Ya, setidaknya nggak langsung terlihat keriting-keriting. Kalau sekedar mulau sih kita masih optimis. Untuk kerjaan kelas jual beli begini, waktu kita tembak cat di awal, kok misal kita ketemu ada beberapa titik yang dia terlihat mulau, kita tetap bakal berani gas tanpa harus banyak mengulang persiapan. Tidak seperti ketika misal ini bukan kerjaan unit jual beli. Kalau bukan kerjaan jual beli, kita mesti mikir hasil kerjaan jangka panjang bisa tetap dinikmati sampai 3 tahun, 5 tahun, bahkan lebih dari 5 tahun. Ya, kalau dari pengalaman yang sudah-sudah, setidaknya ada kerjaan yang tahun sekitar 2016-an ya, itu di tahun sekitar 2022 kemarin ada yang balik ke sini. Ternyata itu kendaraan yang pernah kita cat full body masih terlihat aman, ndak ngelupas dembolnya, ndak sampai retak-retak, baik cat ataupun epoksinya, dan clear coat pun masih terlihat enak dilihat. Kalaupun ada lebih kusem atau berkurang kinclongnya ya masih cukup wajar. Sekian waktu pemakaian, clear kelas, ya kasarnya omong bukan kelas premium tapi kelas menengah, dia masih bisa enak untuk dilihat. Berikutnya, setelah tadi atap kita jadikan sebagai tes panel, terlihat cukup aman, ya sudah, kita berani untuk coba gas nembak keliling body dengan mode ndak perlu disawur-sawur, ndak perlu ditipis-tipis banget gitu. Intinya ya kita tembak mode normal gitu. Hanya kita akali kali ini spray gun tidak dibuka full wide open. Jarumnya hanya dibuka sekitar misal full gitu 3 ulir. Dari nutup pol kita buka ya maksimal 2 ulir saja. Kemudian spray gun yang dipilih kali ini pakai SATA 5000 HPLP yang WSB nozzle 1,25. Dia karakternya mampu nembakin cat dengan nyebar rata tapi tipis. Beda dengan yang HPLP biasa, meskipun dia sudah cukup tipis, kalau di compare dengan yang seri WSB ini, si WSB lebih tipis lagi hasil tembakannya dengan setting yang sama misal ya, dibanding dengan yang
HVLP biasa, misal nozzle 1,3. Jadi kita ndak perlu buang waktu untuk sawur-sawur dulu, takut keriting dan lain sebagainya. Setelah memang tes panel lolos, ya wes kita bisa happy ngono besti. Meskipun prakteknya tetap ada di beberapa bagian yang terpaksa kita nembak jetnya ada yang ngulang, diamplas lagi karena terlihat muncul pulau, atau bahkan kita sampai ngamplas bagian yang terlihat keriting dan terpaksa nembak epoksi lagi. Ya enggak masalah. Untuk bengkel kecil macam kami dengan unit kerjaan yang bervariasi dari kelas entry level istilahnya, banyak kita jumpai panel yang sudah pernah dicat dengan kondisi cat yang kurang bagus kualitasnya. Ya macam yang di kerjaan kali ini sebenarnya ini gara-gara cat yang dulunya kurang bagus, atau ya mungkin dia clear coatnya terlalu banyak thinner, akhirnya ngedrop yang sampai terlihat parah dropnya. Dan juga dengan kualitas bahan baku yang kurang bagus, ketika ditimpa cat berikutnya macam kayak yang sekarang kita jalani, resiko akan mudah lumer hingga setidaknya muncul pulau seperti yang teman-teman sedang lihat saat ini. Yang tadi tes panel untuk rope, untuk atap, kita jumpai dia ada mulau-mulau begini di sekeliling pinggiran epoksi gitu, hingga ya mau ndak mau kita amplas dulu sebelum lanjut tembak cat yang lapis berikutnya. Bahkan yang di area bagasi ini kita dapat bonus keriting ngono besti. Cuman kebetulan lupa yang waktu wujud keritingnya ndak di videoin. Langsung ini pas habis diamplas yang bagian keriting sampai terlihat dempul yang lama. Habis gitu kita tembak epoksi lagi dengan racikan epoksi yang cukup kering, cukup kental, ditembak mode kering, dan setelah diulang-ulang akhirnya kita dapat permukaan epoksi atau hasil tembakan epoksi macam yang tampil saat ini. Sudah relatif terlihat cukup aman. Meskipun setelah ditembak cat, ya namanya kalau ada epoksi numpang di atas cat yang baru, yang belum ditembak clear coat catnya ya, rata-rata dia bakal mudah banget terlihat mulau di ujung pinggiran epoksi. Macam yang saat ini teman-teman lihat. Nah ini setelah tadi yang epoksi kita tembakkan sudah diamplas dan ditembak cat, akhirnya masih muncul pulau. Kita tunggu kering, diamplas lagi, dan nanti tembak mode yang tidak basah kuyup biasanya bakal aman. Macam yang di rope juga, setelah kering kita amplas yang area muncul pulau, terus yang di permukaan bagasi juga ini sudah kita amplas. Hasilnya seperti yang teman-teman lihat. Berikutnya, setelah dirasa cukup kering area yang bermasalah, yang muncul pulau, yang bekas keriting, kita bisa lanjut untuk tembak ya lapis terakhir untuk persiapan menuju clear coat. Untuk racikan cat di tembakan terakhir ini, thinner kita kembalikan ke mode normal. Jadi kalau yang tes panel tadinya pakai thinner sekitar 110 sampai 120%, nah di lapis terakhir thinner kita kasih 100%. Prosentase thinner ini sekali lagi menyesuaikan karakter catnya ya. Kebetulan ini cat yang kita pakai jenis PU tapi yang kelas entry level, bukan yang kelas bagus banget, tapi dia tetap sudah masuk kategori bukan NC lah. Nah untuk cat yang model begini seringkali kita menjumpai, kadang hasil racikan toko itu catnya sudah enak ketika dikasih thinner sampai 80% saja. Tapi di satu momen juga dia minta sampai
100% tinernya baru terasa enak. Nah, untuk yang ini ternyata kita menjumpai feeling gitu, klik untuk kita tembakkan dengan hasil yang cukup ideal ketika dikasih tinernya 100%. Nah, ini sekali lagi prosentase tiner tetap by experience, by trial, alias berdasarkan pengalaman teman-teman sekalian, berdasarkan uji coba teman-teman sekalian terhadap bahan baku atau cat yang dipakai di area teman-teman masing-masing. Jadi ini sekedar gambaran saja, bukan berarti ketika kita menginfokan pakai 100% teman-teman harus pakai 100% juga, bukan. Tapi ini sebagai acuan. Proses menemukan 100%-nya ini berdasarkan dari nyobain, oh di lapis awal dikasih 110%, ternyata sudah over encernya misal, oh berarti kemungkinan dikasih di 90% bakal sudah cukup. Nah, untuk yang kali ini sekali lagi catnya minta thinner kurang lebih di 100%, dia baru terasa enak, tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer. Untuk mode tembak di lapis terakhir ini kita tidak kasih lapisan cat yang cukup basah kuyup, ya istilahnya gitu drop coat, kita sawur-sawur gitu aja. Dengan sebelumnya ini sebenarnya kita sudah tembak satu lapis yang cukup lebih kenyang dari lapis terakhir ini, tapi karena durasi video yang terlalu panjang, lapis kedua kita ndak dokumentasiin. Yang penting teman-teman sudah ada gambaran ketika menjumpai panel dengan permukaan seperti ini, dengan persiapan yang kurang ideal. Kurang idealnya seperti apa sudah kita obrolin di awal video tadi. Kira-kira solusinya atau langkah waktu nembak cat seperti apa. Nah, kemudian setelah lapis terakhir ini selesai, kita bisa lanjut tembak clear coat. Perihal proses tembak clear coat-nya seperti apa, kemudian apa saja yang perlu diperhatikan saat menjumpai panel seperti ini, kita obrolin di video berikutnya ya Besti. Ini sekedar gambaran setelah panel kita tembak clear, hasilnya ya kurang lebih seperti ini. Kita obrolin di next video ya. Sekian dulu, semoga ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum.